Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus orang tua kita, Ayahanda Bapak Haji Mahfud, juga DKM Masjidul Mujahidin, Ustaz Hanan yang alhamdulillah biar kata hujan suaranya tetap lantang ya. Mudah-mudahan sehat panjang umur dan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 53. Yang bawah itu babus sumaniyu. Babus sumaniyu, bab yang ke-8. Ketemu ya? Kalau ketemu alhamdulillah. Kalau enggak kitabnya yang salah. Mudah-mudahan indan nazulil ghaiz, hujannya masih rintik-rintik. Allah terus ijabah doa kita. Orang tua kita yang udah nggak ada, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Juga wakif orang yang sudah berjasa dengan Masjid Al-Mujahidin ini, Allah kumpulkan ma'an nabiyyin bersama para nabi, wassalihin dan orang saleh, wasyuhada dan orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mendapatkan nikmat di alam kuburnya kita yang membaca kitabnya insyaallah Imam Muhammad bin Umar Tanyal Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesia. Dan Allah yataghammadur rahmah, Allah berikan kita kesempatan menghadap Allah dengan ilmu yang bermanfaat, enteng ibadah kita, gampang urusan kita, dan mudah-mudahan kita husnul khatimah biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab ke-8 ini terdiri dari fihi khamsu mawa'iz. Ada 5 nasihat, wahidun khabar, yang satunya khabar kabar, wal baqi asar, yang lainnya adalah apa yang ditinggalkan oleh sahabat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi menukil apa yang disabdakan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samaniyatu asya la tasbaru min samaniyatil ain. Ada 8 yang kemudian itu enggak bakal ngenyangin, enggak bakal muasin 8 yang lain. Jadi kalau bab 8 ini agak panjang karena udah 8 nasihat. 8 ini enggak bikin orang puas,
nggak bikin orang pengen berhenti. Min sama niatin, dari yang 8 ini. Yang pertama, al-ainu minan nazari. Mata kalau udah niatnya ngelihat dalam artian kepengenan, kemauan, bukan yang dilihat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terus pengen ngelihat yang lain, pengen yang lain, mau yang lain. Yang kedua, wal ardu minan nazari, wal ardu minal manzuri. Di sana cakep, di sini cakep, di sana luas, di sini luas. Kalau yang kita pengen adalah kemauan, keinginan, maka yang kita punya belum merasa cukup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal unsa minadz dzakari. Begitupun orang perempuan sama orang laki. Kalau yang kemudian yang dirasakan itu kemauan, keinginan, bukan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka enggak bakal cukup. Ada guru kita almarhum Kiai Haji Jadun MJ sering tuh kalau ceramah, ada neraka isinya perempuan semua. Pas ditanya kenapa isinya perempuan, jawabannya satu, hunna yakhurnal asir. Mereka istri-istri perempuan itu yakhurna al-asir, nggak pernah berterima kasih dengan suaminya meskipun sedikit. Asal nemu lakinya baunya kesel, asal nemu lakinya baunya meremut, benar. Kali lakinya datang ngomong, bang, ngapa? I love you. Orang pernah sejeg-jegan punya anak atu sampai punya anak 12. Orang pernah ngomong I love you. Sekalinya ngomong I love you, kata lakinya goro. Ya, goro. Orang lanang juga begitu. Selama orang lain, masya Allah, dikit-dikit terima kasih. Timbang dikasih air doang, makasihnya 2 kali. Itu kalau di warteg, baru timbang dikasih air sekali, makasih ya mbak, makasih ya mbak, baru timbang air doang. Kalau di rumah bininya, masya Allah, kopi pahit, ya kan, iya, kue, sukun rebus, nggak pernah ngomong makasih. Ini timbang air doang kan, makasih. Kita kadang orang lain begitu, tapi sama bini dewek mau buru-buru. Nah, iya. Ini disebut oleh Imam Nawawi begitu modelnya, baik wal unsa birrajul, baik orang lanang maupun orang laki. Itu kadang-kadang dikit terima kasihnya ogah banget. Padahal kan man ahsana ilaikum fakafi'u. Nabi ingetin kita kalau ada orang baik sama kita, fakafi'u, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan yang sama. Maka kita mengenal namanya mukafaah. Ada yang namanya ihsan ya. Ada khotib datang hujan-hujan ya kan, udah gitu pada lepek ya, yang nggak bisa cuman dibilang makasih setia, makasih iya, lah pulang-pulang tuh khotib bengek. Tapi kalau dikasih buat bensin mah dia girangan dikit, gancangan dikit naik motor gitu.
Bila kata hujan terabas terus. Memang sulit memberikan sesuatu yang sama dengan kebaikan itu, tapi Nabi kemudian mengingatkan kita, man ahsana ilaikum, ada orang baik fakafiu, maka balas kebaikan itu dengan yang sama, perkis. Fa illam tajiduhu, kalau kita nggak sanggup, nggak bisa, maka fad'u lahu, sering-sering doain dia. Begitulah Imam Nawawi mengingatkan, wal unsa minadz zakari, baik orang perempuan kepada orang laki, biasanya hunna yakfurnal asir, jarang terima kasihnya sama laki, begitupun orang laki jarang terima kasihnya sama orang perempuan. Wal alimu minal ilmi, orang yang alim ya, dengan keilmuannya, bahwa kita yang datang ini tentunya Allah berikan pintu hidayah keilmuan, maka yu'til hikmata man yasha, Allah kasih hikmah buat kita. Orang berilmu belum tentu dapat hikmah, tapi orang yang punya hikmah pasti berilmu. Jadi kita datang ke sini nggak ada yang lain karena dorongan keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan waya gini enaknya kita ngebungkel lagi baik, selimutan lagi baik, apalagi selimutnya bisa kentut ya sudahan itu mah. Tapi kan kita alhamdulillah ada di mari. Ini artinya setelah ada keilmuan ya, ada ilmu ya, keilmuan yang lain yang mendorong kita bukan hanya hadir di Masjid Al-Mujahidin, tapi ada keimanan yang Allah jaga. Kemudian wal fatan, ini yang kedua tadi udah, wa dzakar wal ilmu minal ilmi. Di bawahnya Imam Nawawi menyebutkan syarat kita yatawaffar biha minat ilmu talib, ketika kita mencari ilmu itu ada syurutnya, syarat yang yatawaffar yang harus kita penuhi. Apa itu? Ada 9, tis'atun. Yang pertama, al-aqlul ladzi yadriku fihi haqaiqul umur, akalnya berfungsi, jadi dia tahu sesuatu. Asal agama ini kan menjaga yang namanya apa? Akal. Ada namanya maqasid syariah, tujuan syariat. Ini kita maaf kalau nyusu segelas begini boleh nggak? Boleh nggak Pak? Coba tes ya. Boleh katanya. Tapi kalau nyusuknya segalon boleh nggak? Boleh. Boleh kamu sanggup. Itu enaknya agama kita, nggak pernah ngelarang. Emang dasarnya ini susu enak, ada manfaatnya, diminum gurih misalnya, maka selama agama tidak melarang, malayaduna dalil ala tahrimihi, nggak ada ayat Quran yang melarangnya, tidak ada hadis yang melarangnya, maka minum susu segalon boleh, asal kuat tadi boleh. Cuman masalahnya agama itu hifzul akli, bukan akalnya yang dijaga, tapi fungsi akalnya. Kira-kira kalau nyusuk begini segelas, akalnya enak gak? Akalnya mikirnya enak ya. Kalau minumnya segalon,
kan emplong-emplongan gitu, minumnya segalon. Fungsinya asal pun yang minum bodrek boleh nggak? Boleh, emang bodrek andalannya. Tapi asal kesandung minum bodrek, tangannya kejepit pintu minum bodrek, gremisan minum bodrek, sakit gigi minum bodrek, semuanya bodrek. Kesian akalnya, fungsi akalnya. Makanya nggak heran kalau kita nanya nomor telepon, berapa nomor HP-nya? 0858 berapa 085 berapa di? Itu kebanyakan minum bodrek. Jadi fungsi akalnya berkurang. Maka yang dijaga di sini syarat kita nuntut ilmu satu, akal kita itu yatawaffar, yadruk, dia tahu haqaiq, mana yang benar, mana yang enggak benar. Ketika kita ada di Masjid Al-Mujahidin ini, alhamdulillah. Tapi begitu kita ada di rumah, alhamdulillah kita dibangunin Allah. Cuman kita ngiri sama saudara kita yang ada di Al-Mujahidin. Itu namanya haqaiq. Kita tahu kekurangan kita tahu letak posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum segelas boleh, minum segalon meskipun kuat ya, tapi buat apa minum segalon? Yang kedua, wal fatanatul lati yatasawwar biha, ada fatonah. Apa itu fatonah? Fatonah itu dorongan kecerdasan, keingintahuan. Kalau subuh ngaji apaan? Ngaji banyak ngaji dah gitu kan. Banyak kitab baca, apa Nasaihul Ibad. Emang apa Nasaihul Ibad? Nah, itu ada ketertarikan pengen tahu. Nah, kita nuntut ilmu begitu. Kagak ada air, berarti kita salatnya tayamum. Tayamum cuman boleh buat satu kali salat. Cuman alhamdulillah kita ini namanya air melimpah. Kalau kita ngobrol sama orang yang tinggal di Medan, Sumatera, di luar Jawa, itu asal siang mati lampu, sore mati lampu. Tapi kita alhamdulillah rumah kita dia bisa kehitung dah mati lampu kapan. Kalau air listrik hidup, air hidup. Hampir kita nggak pernah kehabisan air. Seumur hidup baru satu kali doang kali kehabisan air ya. Tanggal 4 Agustus 2019 itu masjid mushola habis airnya. Yang seharian mati lampu tuh, yang semua provider HP mati juga. Sekali-kalinya itu air habis orang pada tayamum. Tapi kalau kita bepergian, nah baru deh tuh kita ada di pesawat tayamum, ya, ada di kereta kehabisan air tayamum, kan begitu. Cuman kalau tayamum itu biasanya kita pakai buat satu kali sholat. Begitu ada di pesawat, ada di kereta, kita kadang-kadang emang pintar banget ngajinya, akhirnya Johor 4 rakaat jadi 2 rakaat, asal 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya boleh banget. Cuman ketertarikan kita, dorongan kita pengen tahu itu ketika kita nuntut ilmu. Sehingga akhirnya begitu kita tayamum, ya kan? Lah, ini satu kali sholat. Kita kalau misalnya jamak takdim takhir, berarti kan 2 kali sholat. Ya. Ini namanya ada dorongan ketertarikan sama ilmu.
Kalau kemana-mana kita ziarah kemana, alhamdulillah sholat kita orang ketinggalan. Jamak, takdim, takhir, qasar, udah hafal banget. Tapi ngapa kalau di rumah kadang-kadang, di kantor entar dulu. Akhirnya johornya lewat, asarnya lewat. Nah ini artinya bahwa yang kedua ada fatonah, merasa kita cerdas, bahwa ilmu itu memberikan jalan buat kita. Sehingga yang ketiga, wadzaka'u alladhi yastakirru bihi hifzun ma la yatasawwar. Ada zaka, pengetahuan yang Allah berikan agar kita terbayang malayatasawwar, apa yang gak tergambar oleh kita. Dari sini ke puncak berapa kilo? Kalau Jagorawi paling 70 kali berdia, 70. Maka ya tasawwar, tergambar dalam otak kita. Nggak bisa jamak takdim, nggak bisa jamak takhir, nggak bisa qasar. Kenapa? Karena syaratnya masafah. Masafah berarti perjalanan yang jauh. Perjalanan yang jauh berapa? Is'awat tamanin, 89 km. Cumanan kan Jagorawi bukan punya kita. Kuncinya bukan kita doang yang megang, asal punya itol masuk. Punya itol masuk. Airan numpuk, ya kan, di Cibubur, numpuk di Cikeas. Yang tadinya berangkat habis azan asar jam 5 juga sampai di rumah, bayang asarnya. Tapi karena orang numpuk, ya kan, ketidaktahuan kita mayat tasawwur, nggak kebayang, maka ilmu itu membimbing kita meskipun jaraknya nggak cukup, meskipun nggak boleh jamak takdim takhir qasar karena tidak ada masafah perjalanan yang jauh, tapi ada yang namanya masyaqqah, kesulitan. Begitu ke rest area mau wudu, antri, jangankan orangnya, mobilnya aja susah parkir. Bisa parkir, bisa di sono pinggir jalan. Nyari kagak nemu, kuat lagi pinggir jalan. Berarti itu ada namanya masyaqqah, susah, kesulitan. Belum jalannya kemari, sini antri lagi di kamar mandi. Di sana khawatir mobil ditinggalin, ada anak, maka ada namanya masyaqqah, ya, kesulitan, kesusahan, kepayahan. Maka masyaqqah menggantikan yang namanya masafah, perjalanan yang jauh diganti dengan kesulitan dan kepayahan. Ini namanya bahwa ada zakat, ada Allah kasih kita kemampuan untuk kemudian melihat bahwa ibadah itu menjadi satu kewajiban, tapi juga menjadi satu kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, asyahwatu allati yadumu biha talib. Ada syahwat yang baik-baik. Orang-orang nenteng kitab, dia nenteng kitab. Orang-orang habis subuh duduk, dia duduk. Orang-orang habis subuh dia buka kitab, dia buka kitab. Orang-orang habis subuh ngebet kitab, dia ngebet kitab. Temennya nanya sebelahnya, halaman berapa? Halaman berapa? Mau lagi ngebet baik. Itu berarti syahwatnya ada, ya, kemauannya ada, ya. Syahwat yang baik-baik, pengen jamaah, pengen ngaji. Itu penting. Kemudian yang kelima, al-iktifa bi ibadatin. Semua yang kita lakukan gak lain untuk beribadah. Kemudian yang kedelapan, tulal umur,
kita panjang umur ya. Yang kesembilan adalah bi'alimin, kita terus pengen bersama-sama orang alim ya. RT alim dengan apa? Kondisi masyarakat. RW alim dengan apa? Kebijakan di kampung kita. Nah, maka kita pengen terus bersama-sama orang alim. Ini syarat untuk ilmu yang menurut Imam Nawawi. Adapun yang tadi yang 8, dibaliknya lagi, diterusin tuh Imam Nawawi, wasailu minal mas'alati. Asail, apa itu sail? Yang ada di masjid kita kalau hari Jumat itu namanya sail. Kalau hari biasa nggak kelihatan, cuman kali hari Jumat tuh banyak ya ada di masjid kita. Dia ngomong sama temennya, sono ke Mujahidin, mengapa? Tuh gue dapat gocap. Terdatang lagi temannya tuh, ya, sono ke Mujahidin, emang apa? Ada Jumat berkah, lu gak usah masak. Lama-lama banyak yang datang. Sama apa yang disampaikan oleh namanya Ubay bin Mansur yang melihat bahwa disebutkan oleh Imam Ghazali ya, bahwa kalau hari Jumat itu orang pada ngumpul hayaan wa mamatan, baik yang orang mati maupun orang hidup. Terlebih orang mati kumpul semua hari Jumat. Kenapa? Karena khatib ngomong Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu dapat semua rahmat ampunan dari Allah, cuman dibagi-bagi sembari berebut. Tapi ada orang yang kemudian duduk sembari ngopi, baik. Yang lain pada nanya, emang gak pada berebut? Enggak, gue mah kaya sama apaan? Dikit-dikit jamaah mujahidin bacain Fatihah, asal ngaji subuh dibacain Fatihah, asal habis salat wajib anak kagak lupa bacain Fatihah. Jadi udah kaya duluan. Begitupun kita asail, orang yang meminta-minta itu digambarkan yaumal jum'ah, apalagi hari Jumat itu bukan cuma yang hidup, yang mati juga berebut yang namanya kebaikan-kebaikan. Maka asail, peminta-minta ini ya kan, minal mas'alati, biasanya berangkat dari kemasalahan, kekurangan. Tapi kita bisa jadi sa'il kalau kita merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang ibadah kita, kurang syarat rukun kita, maka kita menjadi sa'il kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada manusia. Kemudian yang keenam, wal harisu binal jam'i. Ada orang yang haris, kalau harisnya bagus enak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum. Kalau harisnya itu baik, ada hidayah dari Allah, bagus. Tapi kalau al harisnya minal jam'i, disebutkan di sini wal harisu minal jam'i, ketapakannya itu ngumpulin yang dia mau, hartanya, bukan ibadahnya. Yang dimauin bukan ridhonya Allah, tapi bagaimana yang dia punya tapi Allah ridho. Kemudian yang ketujuh disebutkan wal bahru minal mai, paling bawah itu tengah-tengah, wal bahru minal mai, lautan udah nggak perlu air, udah kenyang duluan.
udah banyak air di lautan. Orang kalau udah ngerasa tahu bisa, susah dikasih tahunya. Maka terakhir ditutup dengan wan naru minal hatabi, dan neraka itu udah penuh dengan yang namanya api ya. Maka mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari yang namanya indikasi-indikasi 8 tadi yang menyebabkan akhirnya orang kemudian tidak dibutuhkan lagi di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita menjadi bagian yang Allah rahmati. Hidup kita, ibadah kita bukan karena emang kita bisa, tapi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut yang wal maqalah as-saniyah, pesan yang kedua, maqalah yang kedua. Di tengah-tengah ya, ketemu ya. Disebutkan qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kalau kita masih ingat turun wahyu itu ada di Jabal Nur apa Jabal Sur? Sur apa Nur? Turun wahyu ketika Nabi ada di Gua Hira itu Jabal Nur apa Jabal Sur? Pokoknya itu dah, pokoknya. Ya. Itu kalau kita lihat sekarang udah ada marketnya dari Jabal Nur, tempat Nabi dapat wahyu, sampai ke Jabal Handamah. Jadi lagi ramai sekarang orang itu pada ke Jabal Handamah. Ke Taif udah agak kurang sekarang. Jabal Handamah ini bisa, jadi Ka'bah itu bisa kita cekal begini. Segitu doang kalau kita dari gunung itu. Itu marketnya dari Jabal Nur sampai Jabal Handamah itu dibikin gondola. Gondola itu kereta gantung. Kenapa enggak ke Jabal Sur tapi Jabal Nur? Itu penjelasan orang sono. Susah untuk menghitung kecintaannya Abu Bakar kepada Rasul di Jabal Sur itu dengan gunung yang begitu tinggi, nggak ada tangganya, nggak ada yang bisa untuk dipijak, karena kalau dipijak turun, dipijak turun, tapi di atasnya keras. Justru untuk naiknya nih agak susah, tapi kalau udah di atasnya itu enak. Susah menggambarkan kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW dan kecintaannya kepada agama kita, maka market itu belum bisa ke Jabal Sur, padahal di atasnya bisa. Ini Abu Bakar, sehingga Abu Bakar menyatakan sama niatu asya, ada 8 ya, yang mesti kita jaga, yang dia akhirnya menjadi zina. Apa itu zina? Perhiasan, bikin kita bagus. Kalau perhiasan kan bikin kita enak, bagus. Maka 8 ini kata Abu Bakar itu zina, dia menjadi perhiasan buat kita. Apa yang pertama? Al-afafu zinatun fakri. Al-afaf zinatul fakri. Apa itu afaf? Ada salah satu yang bikin Nabi tidak begitu memikirkan dunia dari 4 hal. Salah satunya al-iffatu minat tu'mati, menjaga dari yang namanya tu'mah. Tu'mah itu makanan dan minuman. Jadi afaf itu ngejaga. Kalau kita puasa maka ngejaga makan dan minum.
Kalau emang kita punya pantangan berarti ngejaga biar kita sehat. Ya, maka di sini al-afaf menjaga diri kita. Ya, afaf itu menjaga diri. Dia zinatul fakri. Dia akan menghiasi hidup kita daripada kefakiran, kekurangan. Tapi dengan afaf, nggak makan yang haram, nggak makan dengan cara yang batil. Kalau bukan hak kita, kita nggak ambil. Itu namanya afaf, menjaga diri. Maka dia zinatul fakri. Dia akan menjadi perhiasan kita daripada kefakiran, kekurangan. Yang kedua, di bawahnya wasyukru zinatun ni'mati. Wasyukru, rasa syukur, ya, kesyukuran kita itu zinatun ni'mati, menjadi perhiasan kenikmatan. Surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, itu Allah tambahin nikmat kita. Maka syukur kita ini adalah bagian dari cara kita berterima kasih kepada Allah, sehingga Allah sampaikan malam yashkur ala na'mai. Siapa yang belum mau bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala balai, dan enggak mau sabar terhadap ujian dan cobaanku, falyakhruj tahtas samai, keluar dari bumiku, wal yatlub robban siwaya, dan cari Tuhan selain aku. Sabar ogah, syukur kagak mau. Falyakhruj tahtas samai, keluar dari bumiku. Kalau timbang keluar dari Gang Haji Sulaiman digusur, ya, dibeli sama perumahan sebelah, kita masih pindah ke Pondok Aren, masih bisa. Yang di Pondok Aren digusur lagi, pindah sono ke Mau, ya, yang jauhan dikit, masih bisa. Nggak digusur lagi ke Lego, ya, yang arah sono, yang arah ke Banten, Maja, ya kan, yang kagak ada orang. Selebar Maja kagak ada orang, itu tanah doang kan. Diusir pindah lagi masih bisa. Tapi kalau falyakhruj tahta samai, keluar dari bumiku, mau kemana? Cuman gara-gara kagak mau syukur, kita diusir dari bumi Allah, mau kemana? Bahkan diancam wal yatlub robban siwaya, cari Tuhan selain aku. Kafir berarti kita. Maka asyukru ini, bersyukur ini adalah zinatul ni'mah. Banyak-banyak syukur, Allah tambahin nikmat, ya kan? Dan nikmat itu kemudian menjadi zina, perhiasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Motor kita dijagain, kan kagak susah ngucapin terima kasih ya. Nih diam baik, naik aja ke motor. Anak kita dianterin, iya sih benar. Itu yang nganterin anak kita gaji tiap bulan, benar. Yang beberes di rumah kita emang kita yang gaji, benar. Cuma kan kagak salah kita ngucapin terima kasih. Terima kasih ya, udah dijagain. Ya, terima kasih ya, udah diingetin tuh. Coba kalau nggak disetting begitu lah, sampai johor kita. Ini karena disetting ya, alhamdulillah. Lanjut dikit, yang ketiga wasabru zinatul bala. Yang ketiga, sabar itu perhiasan kita ketika mendapatkan bala. Apa itu bala? Bencana, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar.
Meskipun susah, sulit, tapi sabar itu adalah sesuatu yang baik. Meskipun rasanya telat, tapi sabar itu nikmat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama bang sabirin. Sabirin bang sabirin. Yang keempat, wattawadu' zinatul hasabi. Tawadu itu menjadi perhiasan kita merasa cukup. Tawadu itu kita mendorong kita tidak membanding-bandingkan kita dengan yang lain kecuali urusan agama. Kalau yang lain lihatnya ke bawah, kalau agama lihatnya ke atas. Dia ngaji, kita nggak ngaji, kita bilang dah ya Allah maafin ya kita nggak ngaji. Itu artinya kita bisa mengukur diri kita bahwa kita kurang ketimbang saudara kita yang ngaji. Yang kelima, wal hilmu zinatul ilmi. Hilm, orang semakin berilmu itu biasanya semakin lembut ya. Kelembutan itu adalah perhiasan ilmu. Kemudian selanjutnya disebutkan wattadzallulu zinatul muta'allim. Merasa rendah itu adalah zinah, perhiasan penuntut ilmu. Sebab kalau kita udah ngerasa tinggi, maka kita susah nuntut ilmu. Kemudian yang kedelapan, wattarku al-mihnatu zinatul ihsan. Kita meninggalkan sesuatu yang kurang baik itu adalah zinatul ihsan, perhiasan kebaikan kita. Terakhir, wal khusu'u zinatus shalah. Khusu' itu adalah perhiasan sholat. Bagaimana cara khusu'? Kalau kata Nabi kan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah aku seperti kau melihat aku sholat. Cuman terlalu panjang cara kita melihat Rasul sholat, tapi ada yang Rasul sampaikan, sholli anta fa innaka sholal muwadda. Cara kita sholat yang benar itu, kata Nabi, sholatlah kamu seperti sholat terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu pakai teori. Sholatlah kamu seperti engkau sholat terakhir di hadapan Allah. Satu. Yang kedua, ada orang sholat, kata Nabi, sholli anta fa innaka lam tusolli. Kamu sholat lagi, yang tadi nggak kehitung sholat. Sholat lagi dia. Begitu sholat lagi, salam, kata Nabi, sholli anta fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu nggak kehitung sholat yang tadi. Orang Nabi yang nyuruh, sholat lagi dia. Begitu sholat lagi, kata Nabi, sholli anta fa innaka lam tusolli. Sholat lagi. Nah, bagaimana sih Nabi? Udah 3 kali sholat, masih sholat lagi. Kata Nabi apa? Falaka tuma'ninatun. Cara sholat yang benar adalah ada tuma'ninah. Jadi 2 itu, al-khusu'u, khusu' zinatul sholat, sebagai perhiasan sholat. Nabi ngasih kode, ngasih bocoran 2. 1, sholatlah seperti sholat terakhir di hadapan Allah. Yang kedua, sholatlah kita seperti sholat kita itu di hadapan Allah sebagai bagian yang terakhir yang kita berikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan semua urusan kita hari ini dan seterusnya Allah jadikan mudah-mudahan bagian amal soleh, sehingga menjadi bagian kehidupan kita dan menjadi saksi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ja'al majlisan hada ya Allah rawdah min riyadil jinan wa la taj'alna hufrah min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah pengajian subuh kami ini di Masjid Al-Mujahidin ini bagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kurangan. Usikum manasikallahi faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.